Halo sahabat TV 10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama program Bincang Psikologi. Dan seperti biasa dari TV 10 dalam program Bincang Psikologi menghadirkan saya Carla Ratna. Dan tentu saja psikolog kita ada Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa lancar ya Pak? Lancar, Alhamdulillah. Cuaca juga mendukung. Enak banget puasanya ini ya, sering hujannya malah. Baik, di kesempatan kali ini seperti biasa ada satu tema menarik yang akan kita perbincangkan. Dan tema ini kita angkat karena dari berdasar WhatsApp yang sudah masuk Pak. Nah, kita kan juga mengundang nih sahabat TV 10 untuk bergabung lewat WhatsApp. Silahkan nomor WhatsAppnya tertera di layar. Anda bisa bergabung untuk curhat. Boleh curhat di sini apa permasalahan Anda. Silahkan, nanti episode yang akan datang akan kita bahas. Baik. Di kesempatan kali ini sudah ada WhatsApp juga yang bergabung Pak. Perkenalkan saya Sumiati dengan alamat Babadan RT 7 RW 2 Bentak Sidoarjo Sragen. Saya ingin bertanya Pak Setio Purwanto dan Mbak Carla Ratna, bagaimana, yang pertama, jadi pertanyaannya ada dua ini Pak. Yang pertama, bagaimana cara menyikapi hidup yang serba sulit, terutama ekonomi, supaya kita tetap bisa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak mudah stres. Kita tayangkan di layar ya pertanyaannya. Kemudian yang kedua, kita belum mampu dan merasa hidup selalu membebani orang lain, padahal cita-cita kita ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana sebaiknya ini sikap kita? Oke, berarti ya kita tarik kesimpulannya ini adalah tentang kesulitan hidup, terutama lebih spesifik lagi adalah finansial ya Pak? Finansial. Ekonomi. Nah, kalau kaitannya dengan ilmu psikologi Pak, berarti dengan kesehatan mental kan ya Pak ya? Ada kaitannya Pak, masalah finansial dari kehidupan kita, ada pengaruhnya ke kondisi mental Pak? Ekonomi finansial itu menjadi faktor utama juga seseorang mengalami problem psikis, ya. Jadi ini sangat sebenarnya krusial ya. Krusial sekali. Ya. Kalau tidak disikapi dengan benar akan menjadi problem yang akan menyebabkan gangguan mental dan nantinya akan menjadikan gangguan-gangguan yang lain gitu. Jadi kan stres itu kan ranking tertinggi itu kan kehilangan orang yang dicintai, ya, kehilangan orang yang dicintai. Setelah itu tuh ekonomi gitu. Jadi setelah kehilangan orang yang dicintai itu adalah faktor keduanya pemicu stres adalah ekonomi. Ya, betul. Karena keuangan yang stabil itu salah satu komponen penting ya untuk bertahan hidup. Terus juga kita juga merasa tenang dan damai, itu juga faktornya finansial. Iya. Sekarang yang kompleks juga masalah hutang ya. Nah, hutang itu juga menimbulkan problem tersendiri. Benar, bahkan ada kasus kan beberapa waktu lalu yang terlilit hutang, terlilit pinjol sampai bunuh diri dan lain sebagainya ya Pak ya. Bunuh diri sekeluarga. Bunuh diri sekeluarga, iya. Itu faktornya ekonomi kan. Ya, jadi berat kan, bahaya gitu loh. Faktor ekonomi itu bahaya juga. Ide-ide bunuh diri itu sudah bisa muncul gitu. Pemicunya ya dari faktor ekonomi. Maka bagaimana faktor ekonomi itu bisa disikapi dengan benar gitu, sehingga tidak berdampak serius terhadap psikis, ya kan? Memang kita tidak pungkiri bahwa kita hidup itu kan memang banyak kebutuhan ya sekarang ini ya. Betul. Ada ya namanya kebutuhan primer, sekunder, tersier, terutama. Yang sekunder bisa masuk primer ya, yang tersier bisa masuk sekunder. Tersier bisa jadi primer sekarang Pak. Ya. Tersier bisa masuk ke primer gitu kan. Cara mensikapi yang salah. Harusnya kan ya ini primer ya sendiri, ini sekunder gitu kan. Jadi yang sekunder kalau memang tidak penting ya nggak usah. Tapi kan sekarang itu gengsi itu. Jadi bukan berdasarkan kebutuhan primer, sekunder, tersier lagi, tapi ke gengsi ya Pak? Ke gengsi ya, itu anggapan orang lain nanti bagaimana gitu kan. Contohnya misalnya punya hajat ya. Betul, nikah itu sebenarnya murah, yang mahal gengsinya. Yang mahal gengsinya kan. Bener. Ya, artinya ya dengan uang atau misalnya mengundang tamu itu 20-25 juta lah, itu sudah bisa inilah buat
apa upacara apa namanya resepsi gitu ya, tapi kan malu akhirnya membengkak menjadi 75, 70, 100. Masa sekarang 100, masuk kita ini kan termasuk dipandang orang, lagi tambah lagi 150, 200. Nah ini yang jadi problem gitu. Itulah yang menjadi masalah gitu. Ketika orang tidak memenuhi gengsinya, dia stres gitu. Nanti gimana orang, nanti gimana aku dilihat orang. Nah itu sudah. Pandangan orang ya Pak? Pandangan orang nanti gimana terhadap kita, keluarga kita, jatuh nanti kita. Nah, sudah. Itu yang membuat stres gitu. Selain gengsi juga terutama pola makan ya. Pola makan. Ya pola makan itu kan bisa aja orang itu makan tuh harus ini gitu, harus itu gitu kan. Padahal secara ekonomi ini sedang sulit gitu kan. Iya, apa-apa serba mahal kan ya. Nah, apa-apa serba mahal gitu kan. Ya kalau saya tadi baca di berita di online itu ya Ramadan ini ternyata harga telur aja, harga daging, harga ini, semuanya mahal. Beras, gula dan lain sebagainya mahal semua Pak. Mahal semua gitu loh. Nah ini bagaimana gitu? Kalau enggak kita ini ya stres gitu. Biasanya cuma sekian, sekarang pengeluaran sekian dan ini tidak cukup. Nah itu stres. Nah maka perlu di-manage gitu. Di-manage secara ekonomi, kemudian kembali ke kebutuhan dasar. Bahwa yang penting itu adalah kebutuhan pokoknya yang harus dipenuhi dulu sehingga tetap bisa survive gitu. Itu dari sisi pengeluaran ya. Jadi memang untuk tidak stres ketika tidak punya uang atau uang terbatas itu ya harus mengelola pengeluarannya juga gitu loh. Iya kan? Nah, kalau misalnya biasanya pakai minuman yang misalnya gulanya ya sekarang gulanya ya dihemat misalnya gitu ya. Jadi sisi pengeluaran lah ya. Sisi pengeluaran itu harus harus di pengelolaan. Kemudian juga yang kedua itu juga dari sisi pemasukannya. Itu ya harus ditambah gitu kan. Ya harus bahasa Jawanya itu harus ubet gitu loh. Tapi begini, konsepnya jangan sampai salah karena nanti kalau salah bisa menjadi stres gitu ya. Konsepnya salah juga bisa stres ya. Iya, jadi kadang-kadang tidak stres saja, tapi bisa jadi malah modal yang ada bisa hangus gitu loh. Maunya menambah penghasilan tapi malah tekor kan gitu, malah bahaya. Jadi misalnya saya harus kalau penghasilan segini saya harus menambahin dengan hutang misalnya, kan itu tambah masalah sebenarnya. Iya betul. Toh sebenarnya sudah berjalan ini aja kalau dimaksimalkan masih bisa. Nah, kemudian ikut-ikut mudah terpancing dengan namanya investasi, yang namanya model-model mendapatkan uang tanpa usaha gitu loh. Itu kan banyak ditawarkan kan, kalau nggak hati-hati kan bisa uangnya masuk udah hilang. Nah, investasi bodong dan lain sebagainya gitu kan. Nah, konsepnya adalah bahwa untuk meningkatkan ya, kalau kita kan bahwa rezeki itu sebenarnya sudah dari Allah ya. Sudah tertakar dan tidak tertukar ya. Nah, sudah tertakar dan tidak tertukar gitu. Artinya begini, bahwa Allah itu sudah menetapkan gitu. Tinggal kita itu bagaimana meningkatkan pelayanan kita gitu loh. Artinya begini, kalau misalnya kita jualan gas tabung gas misalnya ya kan, bukan menambah bisa juga, tapi pelayanan ini yang paling penting gitu. Kalau biasanya nggak saya antar, ini saya antar, sehingga nanti orang beli ke kita akan lebih banyak, ya kan. Nah, atau beli di kita sekalian pasang ke kompornya itu loh. Nah, artinya apa? Itu orang juga akan senang. Biasanya kan orang jualan gas itu, orang beli gas itu kan pasang sendiri ya. Ini ada yang belum tentu bisa juga. Nah, bisa ada kalau ibu-ibu, mama yang takut dengan ini ya. Iya.
pelayanan ditingkatkan sampai ke pemasangan misalnya. Nah, itu juga akan meningkatkan nantinya volume penjualannya. Nah, volume penjualan. Jadi sebenarnya kalau memang rezeki itu pas-pasan gitu, tingkatkanlah pelayanan gitu. Nanti Allah yang akan atur rezeki itu pasti akan bertambah. Jadi sebenarnya begini, Pak, karena semakin tinggi, jadi rezeki yang Allah berikan itu berkorelasi positif dengan peningkatan pelayanan. Semakin kita banyak melayani, maka rezeki itu akan semakin bertambah. Kalau tadi misalnya yang awalnya tidak delivery service, sekarang ada delivery service. Sudah delivery service masih ditambah lagi dengan pemasangan tabung gas tadi misalnya. Nah, itu kan pelayanan. Orang juga secara ini tidak langsung akan menilai, wah, beli sana aja lah. Nah, beli di tempat Pak Pur aja dah. Besok temennya juga dikasih tahu, sana aja loh, diantar, dipasangin. Kadang-kadang yang bermasalah itu karetnya. Pak, kalau di Pak Pur itu karetnya aja, kalau ditukar boleh langsung diganti Pak, langsung dibenih langsung bisa. Nah, itu kan orang jadi daripada ke sana milih ke sana dengan pelayanannya mungkin menambah biaya misalnya. Itu nggak masalah bagi orang itu. Misalnya tambah 1.000 lah, atau tambah 2.000 sampai pemasangan. Orang nggak masalah asal bisa langsung dipakai. Sehingga itu juga akan menambah penghasilan. Nah, manajemen seperti itu juga harus ditingkatkan kalau memang kesulitan masalah ekonominya. Ya kan? Jadi kalau di dunia marketing itu orang sudah paham lah tentang pelayanan ya, servis ya. Jadi servis itu menentukan gitu. Ya, kalau misalnya saya psikolog misalnya, uang saya juga pas-pasan nih gitu kan. Berarti pelayanan harus saya tambah gitu. Apa? Kalau biasanya offline, sekarang juga saya melayani online misalnya. Konsultasi by online. Oh, berarti wah ini enak ini, karena pelanggan atau customer itu nggak usah pergi ke Kartosuro, ke Gumpang gitu, ke tempat Pak Pur. Cukup dari rumah aja, di kamar aja sudah bisa ngobrol. Malu kalau ketemu ya bisa online gitu. Bisa online kan lebih enak gitu. Nah, itu suatu bentuk pelayanan gitu. Jadi ada dua berarti ya tadi ya. Yang pertama adalah mengelola pengeluaran, yang ketiga meningkatkan jumlah rezeki tadi. Tapi konsepnya adalah itu rezeki dari Allah. Sehingga kita nggak bekerja keras untuk mencari rezeki, sudah nggak perlu mencari rezeki. Karena apa? Karena rezeki sudah diberi sama Allah, tinggal kita tingkatkan layanan aja, nanti pasti Allah akan nambah rezeki kita gitu. Jadi karena rezeki itu bisa datang dari manapun, dan wujudnya tidak harus selalu uang ya Pak ya. Tidak harus selalu uang, tapi itu nanti akan mencukupi kebutuhan kita gitu. Ya, karena banyak pengeluaran yang tak terduga gitu ya. Nah, yang tak terduga ini akan banyak terkurangi lah hal-hal yang bisa pengeluaran itu. Nah, itu juga rezeki juga kan, harusnya mengeluarkan uang ini jadi nggak jadi. Betul. Baik, jangan kemana-mana karena setelah jeda kami akan segera kembali. Kami akan menjawab pertanyaan yang tadi sudah disampaikan lewat WhatsApp, dan juga mungkin menjawab pertanyaan Anda juga yang memiliki permasalahan yang sama. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Psikologi dari TV 10. Bincang Psikologi dari TV 10 yang masih menemani Anda di kesempatan kali ini, sembari mungkin yang saat ini menantikan saat berbuka atau yang sudah berbuka puasa ya. Soalnya kita tayangnya ini bisa 3 kali Pak ini di TV 10. Jadi untuk Anda yang saat ini bersama kami dan memiliki problem yang sama, nah ini dia. Problem pertama yang tadi ditanyakan adalah menyikapi hidup yang serba sulit Pak, supaya kita bisa tetap sehat walafiat dan tidak mudah stres. Soalnya kan mungkin ya karena faktor ekonomi, jadi kepikiran, udah stres, kesehatannya juga terganggu. Takutnya kan begitu ya. Tadi sudah disampaikan konsepnya Pak Setio, menambah penghasilan itu bukan konsep yang harus
bekerja lebih keras lagi, waktu 24 jam dihabiskan 20 jam untuk bekerja. Nah, itu kan tetap fisik nanti yang menjadi korbannya. Bukan seperti itu konsepnya ya Pak ya. Tapi memberikan pelayanan yang baik gitu ya. Nanti rezekinya akan mengikuti. Betul. Itu prinsipnya. Kemudian juga yang kedua, kita belum mampu dan merasa hidup selalu membebani orang lain. Padahal cita-cita kita ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, bagaimana sebaiknya ini sikap kita? Begitu pertanyaannya Bu Sumiati tadi Pak. Inginnya itu ya menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, tapi masih menjadi beban untuk orang lain. Gitu Pak. Iya. Iya. Bagaimana sebaiknya sikap sebenarnya kalau kita? Ingin membantu orang lain ya, itu kan maksud tidak, hati ingin membantu orang lain, tapi masih menjadi beban bagi orang lain. Itu kan tidak harus pakai uang. Oh gitu konsepnya. Kalau mungkin sekarang secara finansial kita ini memang mungkin masih sedang berada di bawah, membantu orang lain itu konsepnya tidak harus selalu secara materi. Betul. Harus pakai uang, harus pakai materi gitu. Kita bisa bantu nasihat, kita bisa bantu menolong, doa juga bisa ya Pak. Kita bisa bantu memberikan tenaga gitu kan. Ya, tapi tentu bahwa finansial itu juga ya penting juga ya untuk kita membantu orang itu. Kalau memang dia butuhnya uang, nggak butuhnya nasihat, nggak butuh support aja, ini butuhnya uang ini. Butuhnya uang, nggak butuh nasihat saya. Iya. Nah itu ya memang kita harus sadar diri dulu ya agar nggak stres. Aku tuh pengennya bantu gue tapi aku nggak bisa. Jadi malah stres. Sendiri pas-pasan gitu. Pas-pasan. Ya mereka pengen membantu tapi nggak bisa, jadi stres kita. Jangan sampai gitu loh. Jadi kita harus tahu bahwa batasan-batasan diri kita itu sampai mana, membantunya sampai apa, kemampuannya itu seberapa gitu kan. Kalau memang tidak mampu membantu ya berkatalah dengan baik kepada dia, mohon maaf kita belum bisa membantu karena kita juga sedang pas-pasan gitu loh. Jangan kemudian kita kepikiran gitu ya. Nah kepikiran itu malah menjadi beban untuk kita. Ini udah pas-pasan, mentau nggak bisa, aku sendiri stres, nggak bisa membantu dia. Nah itu malah nambah beban kan, nambah stres juga. Nah ini yang jangan sampai kekurangan atau kepas-pasannya ini tuh membuat kita itu tambah stres dengan tidak bisa membantu orang lain. Pas-pasan aja sudah bikin stres kan gitu kan. Jadi kan kalau masalah ekonomi loh ya, pas-pasan aja sudah bikin deg-degan, nanti bulan ini cukup enggak ya kan, masih ditambah nggak bisa membantu kan, lebih-lebih lagi. Makanya kita sadari kemampuan kita ya, dan maksimalkanlah dengan perkataan yang baik. Orang bisa menerima kok kalau kita itu memang tahu kondisi kita juga gitu ya. Kecuali kalau dimintai bantuan, dimintai pinjaman uang atau ada yang minta uang terus kita marah-marah, nah itu ya nggak benar, nggak ngasih, marah-marah lagi. Nah itu ya. Bagaimana kita harus mengelola? Maksudnya kan kita ya setiap orang kan memang dengan perjuangan hidupnya masing-masing, dengan kesulitannya masing-masing ya Pak namanya. Betul. Hidup itu dengan perjuangannya masing-masing. Nah, bagaimana mengelola supaya ketika kita ada di masa sulit, terutama di faktor ekonomi ini, tetap kita menjaga kewarasan kita gitu loh Pak. Ya, itu yang penting. Nah, masalahnya kan ya setiap kesulitan memang manusia pasti ada masanya gitu ya, kadang lagi di bawah atau yang saat ini merasa di atas pun merasa belum di atas juga dan masih ada menghadapi kesulitan juga. Nah bagaimana ini untuk tetap menjaga kewarasan kita Pak? Susah loh Pak, menjaga kewarasan di masa yang semakin sulit ini Pak. Loh, harus waras kan? Ya. Harus tetap waras karena tindak kejahatan juga semakin tinggi. Nyari duit juga katanya semakin susah, bukan katanya tapi memang semakin susah ya, masing-masing orang juga mengalami hal yang sama. Misalnya yang dapat gaji bulanan aja habis untuk belanja belum habis bulannya kan banyak yang jadi di masa yang orang bilang makin sulit ini, bagi sebagian orang bagaimana kita harus tetap waras Pak? Ya, kita bisa berkomunikasi dengan keluarga ya, agar juga keluarga yang lain itu tidak menuntut gitu loh. Kadang-kadang kan juga bisa juga karena anak atau istri ya. Itu kadang-kadang sok menuntut, ini minta ini, minta ini, minta ini. Itu
gitu kan. Komunikasikanlah ini kita tuh penghasilan sekian, kebutuhannya sekian. Oh, harus ya. dibicarakan ya Pak, kondisi. Ya agar mereka paham lah. Ya itu kan sesuai dengan apa kondisional keluarga masing-masing ya. Tapi paling tidak dengan adanya dukungan emosional dari keluarga itu akan membuat kita lebih kuat. Nggak nambah-nambah stres gitu. Iya, soalnya tuntutannya kan tidak semakin bertambah ya. Diharapkan masing-masing anggota keluarga kan memahami kondisinya. Juga, gitu. Sehingga itu menjadi support dan tidak menambah stres. Nah, coba bayangkan kalau itu mereka tidak paham gitu. Minta ini, minta itu, minta ini, minta pulsa, minta itu ada wifi, masih minta data gitu. Temennya gini pengen ngikutin. Gini masih sering ini apa? Yang namanya ngopi, yang namanya ini kan nggak perlu kan gitu kan. Nah, kalau mereka itu tidak paham, ya akan begitu gitu loh. Ya, setahu saya Bapak kan penghasilannya banyak, nah repot juga. Enggak, penghasilannya ini kebutuhannya habis untuk kebutuhan pokok ini. Nah, itu akan membuat mereka paham dan tidak terlalu banyak menuntut. Tapi kalau anak menuntut, istri menuntut, tapi tidak terpenuhi itu juga mereka kan sakit hati juga, karena ketidakpahamannya gitu kan. Betul. Nah, dikira tidak disayang terus tidak diturutin ya. Nah, gitu. Nah, di masa yang harus kita menjaga kewarasan itu, sebaiknya memang kita harus betul-betul jaga ya kesehatan mental kita gitu. Betul-betul dijaga loh kewarasannya itu. Jangan sampai melu-melu edan gitu. Betul. Biar zamannya aja. Zamannya aja yang edan, kita tetap waras gitu kan. Nah, sesuai dengan konsep yang sering saya sampaikan bahwa kita itu harus sadar dengan kondisi saat ini gitu. Tentang keuangan, tentang pengeluaran, tentang keluarga, tentang perekonomian keluarga, perekonomian mungkin secara umum gitu kan. Kita harus sadar dan harus aware. Kemudian ya pada kondisi yang memang sedang seperti ini gitu ya, semuanya harus accept dan harus menerima. Oke lah, saya akan bertahan dalam kondisi seperti ini gitu loh. Tapi kalau dia nggak sabar itu ya stres gitu, kayak orang membenturkan diri di tembok, mau maju ya, itu ada tembok kamu maju ya, nggak bisa. Ya tetap tahan dulu lah, memang ini kondisinya baru seperti ini begitu. Nah, disitulah nanti akan muncul satu solusi ya. Kalau kita sabar, kalau kita menerima itu akan muncul solusi gitu. Karena pikirannya tenang, jernih gitu loh. Wah iya ya, saya ini tak online kan saja, atau ini saya buat ini, atau saya tak buat pelayanan yang lebih ini, saya tak menawarkan ini. Wah itu jadi gerak lagi. Karena nggak stres. Tapi kalau stres ya sudah. Kayak, menutup pintu sendiri ya Pak ya? Menutup pintu sehingga nggak terbuka lah, ide-ide melayani itu nggak terbuka gitu loh. Ya bagaimana Allah mau memberi rezeki kalau kamu aja udah menutup. Artinya harus kita buka, kemudian Allah memberi ide untuk melayani, coba kamu layani begini, kamu layani begini, kamu layani begini. Akhirnya kan Allah ngasih rezeki dari pintu-pintu itu. Nah ini akhirnya nanti kita bisa bantu orang lain gitu loh, dengan tambahnya penghasilan, dengan ini kita tidak hanya keluarga kita, tapi kita bisa tadi yang ditanyakan tadi kan pengennya bisa membantu orang lain. Bisa membantu. Sudah ini untuk ini untuk sekedar ini gitu. Sehingga apa yang dia harapkan tadi, Ibu yang tanya ini Bu Sumiati ya, yang diharapkan Bu Sumiati itu bisa terpenuhi begitu. Dan ya inilah, kalau orang memang ya betul Bu Sumiati, kalau bisa memberi itu bahagia gitu. Iya betul. Kadang gini loh, perasaan ada orang yang diberi itu pengennya tuh suatu saat juga pengen memberi gitu. Gantian pengen memberi, nggak pengen tangannya di bawah terus, tapi pengen tangannya di atas juga Pak. Kan ada istilah itu ya, semakin kamu banyak memberi, semakin kamu banyak mendapatkan. Jadi memang semangat Bu Sumiati itu sangat bagus ya. Semangat Bu Sumiati untuk memberi itu sebenarnya itu langkah untuk mendapatkan banyak rezeki dari Allah gitu. Niatannya udah bagus ya? Udah bagus. Iya.
Baik, hampir 30 menit tidak terasa Pak. Bicara tentang kesulitan hidup terutama ekonomi ya. Banyak kok yang merasakan hal yang sama. Nah, jika Anda juga mengalaminya, mungkin ini juga bisa jadi solusi untuk permasalahan Anda. Tapi sebelum berakhir Pak, ada yang mau disampaikan dulu untuk sahabat TV 10? Iya, jadi masalah ekonomi itu menjadi masalah global, masalah umum ya. Tapi satu hal begini yang harus dipahami betul, bahwa rezeki itu adalah pemberian, given gitu loh. Nggak bisa kita cari, kita nyari kalau nggak diberi ya. Artinya apa? Itu pemberian gitu. Nah, yang memberi itu akan memberi lebih banyak kepada kita kalau kita itu lebih banyak melayani. Jadi saran saya, tingkatkanlah pelayanan kepada customer, kepada siapapun, nanti insya Allah dari situ jalannya rezeki. Dari situ jalannya rezeki. Oke. Tapi jika mungkin masalah ekonomi ini membuat stres, tidak ada salahnya juga untuk berkonsultasi dengan psikolog ya Pak. Ya. Memang konsultasi tidak akan membuat Anda keluar dari masalah keuangan. Ya Pak ya, tidak membuat kita terlepas dari masalah keuangan. Tapi psikolog itu bisa memberikan terapi untuk memperbaiki pola pikir setidaknya. Betul. Mindset ya. Betul. Dan itu juga tindakan yang berguna untuk mencegah stres. Seperti tadi disampaikan, kalau kita tidak stres justru akan banyak terbuka pintu-pintu yang sebenarnya disediakan untuk kita. Yang kalau stres justru kelihatan tertutup, tapi kalau kita nggak stres justru terbuka. Jadi situ ya Pak ya jalannya. Baik, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Terima kasih ilmunya Pak Setio. Semoga bermanfaat juga untuk sahabat TV 10. Dan terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Jangan lupa untuk mengirimkan curahan hati Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Saatnya saya Carla Ratna beserta psikolog kita Bapak Setio Purwanto undur diri. Menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Tetap bersama kami di TV 10, Inspirasi dan Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.